Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya, amin. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa ketemu lagi ya bareng channel Babon Baka Super ya, channel yang berisikan tentang seputar peternakan ya teman-teman. Simak terus videonya ya sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip ya biar teman-teman nanti tidak gagal paham. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa entok ini makannya banyak ya. Untuk itu kita harus mempunyai stok pakan yang aman ya untuk entok kita ya teman-teman. Salah satunya adalah kita itu membudidayakan stok pakan untuk entok kita ya. Jadi kita itu mempunyai bank pakan di sekitar rumah kita ya teman-teman, biar stok pakannya untuk entok itu lebih aman dan lebih terjamin lagi. Untuk stok pangan entok kita bisa tanam ya di pekarangan rumah, sekitar rumah ya teman-teman, ataupun di lahan yang tidak produktif ya, artinya di lahan yang nganggur, nggak ada tanaman yang menghasilkan ya. Lebih baik itu kita manfaatkan untuk menghasilkan stok pakan alternatif untuk entok kita ya teman-teman. Beberapa contoh tanaman ya yang untuk pakan entok ya, yang mudah untuk ditanam itu ya teman-teman. Contohnya itu daun indigo vera ya, itu juga sangat mudah untuk kita budidayakan ya teman-teman. Nah selain itu juga ada daun singkong, daun pepaya ya, itu juga mudah untuk kita tanam ya teman-teman. Nah selain itu juga masih ada ya beberapa jenis tanaman lainnya ya, seperti rumput odot, daun mengkudu, daun talas atau lompong ya teman-teman. Itu juga sangat mudah untuk dibudidayakan di sekitar pekarangan kita ya teman-teman. Nah dengan membudidayakan stok pangan ya, artinya kita membuat bank pakan di pekarangan kita, maka pakan untuk entok kita itu akan lebih terjamin ya teman-teman, akan lebih aman ya stok pakan alternatifnya ya teman-teman. Adapun tujuan pembudidayaan bank pakan untuk ternak entok kita, salah satunya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu agar stok pakan untuk ternak entok kita itu lebih aman, lebih terjamin lagi. Dan selain itu ya, kita juga akan lebih hemat waktu dalam mencari pakan alternatif. Jika kita tidak menanam pakan alternatif sendiri di sekitar pekarangan rumah kita ya, otomatis dalam pencarian pakan alternatif ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya teman-teman, karena kita juga harus mencari kesana kemari ya untuk mendapatkan pakan alternatif ya. Apalagi jika musim hujan itu sudah tiba ya, kita akan sedikit kerepotan ya. Jika hujan turun ya, kita akan sedikit kerepotan dalam mencari pakan alternatif ya. Memang saat musim hujan itu pasti stok pakan alternatif di sekitar pekarangan itu pasti akan lebih banyak ya, karena kalau musim hujan banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur gitu ya. Tetapi kalau jarak kita dalam mencari pakan alternatif itu terlalu jauh, otomatis kita akan kerepotan kalau pada saat musim hujan. Tetapi jika kita menanam sendiri di pekarangan rumah, maka kita akan dengan mudah untuk mendapatkan pakan alternatif ya, tentunya itu akan lebih hemat waktu ya, apalagi teman-teman yang mempunyai pekerjaan utama di luar sana ya. Dengan menanam pakan alternatif sendiri di sekitar pekarangan kita ya, otomatis biaya pakan itu akan jadi lebih murah, sehingga keuntungan yang kita dapatkan bisa berlimpah. Tetapi jika kita menggunakan pakan full pabrikan yang ada, keuntungan kita itu akan menipis ya teman-teman, bahkan bisa merugi ya. Apalagi jika kita memberi pakannya itu tidak ditakar ya, kita tidak mengetahui berapa banyak pakan yang kita berikan kepada entok kita ya, maka kita tidak akan tahu keuntungannya itu seberapa banyak. Jadi teman-teman juga harus mencatat biaya pakan untuk entok kita ya, biar teman-teman itu tahu keuntungan yang diperoleh. Jika teman-teman tidak mempunyai lahan nganggur ya,
atau tidak mempunyai lahan di sekitar rumah ya, teman-teman itu masih bisa ya mendapatkan pakan alternatif yang murah ya teman-teman. Nah teman-teman ini bisa mendapatkan pakan alternatif berupa hijauan itu dari limbah pasar ya teman-teman. Kalau di pasar pasti banyak sekali ya sayuran yang gak layak dijual, yang dibuang begitu saja ya. Nah daripada dibuang kan mendingan kita manfaatkan ya untuk pakan ternak kita ya. Toh sayuran yang gak layak jual itu juga nggak 100% itu busuk ya, masih ada yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak entok kita ya teman-teman. Untuk mendapatkan sayuran yang dari pasar itu ya yang nggak layak jual ya, teman-teman itu harus bekerja sama ya dengan para pedagang sayuran yang ada di pasar ya teman-teman. Intinya untuk mendapatkan sumber pakan alternatif dengan harga yang murah itu ya, teman-teman itu harus rajin ya, tidak boleh malas ya, dan tidak boleh malu ya. Seperti yang tadi saya bilang ya, teman-teman itu tidak boleh malas dalam menanam bank pakan sendiri di rumah ya teman-teman. Dan kita juga tidak boleh malu nih ya dalam menjalin kerjasama ya, mungkin dengan para pedagang di pasar ataupun dengan orang lain ya untuk mendapatkan pakan alternatif. Oke teman-teman, videonya sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya ya, khususnya para peternak ya teman-teman. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, biar channel ini semakin berkembang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Dan jika teman-teman mempunyai saran ataupun pengalaman yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.